Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast santai bersama saya Andre, dan bintang tamu kita kali ini adalah Mas Fajri Hidayatullah. Mas Fajri Hidayatullah ini adalah Ketua Departemen Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia, bidang Departemen Hukum dan Advokasi Sosial Politik. Kemudian juga Ketua Umum BIDI PP Muhammadiyah. BIDI PP Muhammadiyah itu Himpunan Disabilitas Muhammadiyah, dan juga pendiri dan Dewan Penasehat Disable Care Community Universitas Muhammadiyah Jakarta. Serta juga Mas Fajri ini merupakan seorang pendiri Aliansi Disabilitas Mahasiswa Disabilitas Indonesia. Ya, Mas Fajri ini juga merupakan mahasiswa S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Setelah sebelumnya berhasil menjadi sarjana di S1 Ilmu Politik Fisik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, Mas Fajri, pengalamannya pertama kuliah itu kesannya gimana itu pas S1 di UMJ? Ya, terima kasih Bung Andre. Pengalaman di waktu kuliah S1 visit Universitas Muhammadiyah Jakarta, terkhususnya program studi ilmu politik, ya pengalamannya bahwa luar biasa ya, ketika memang pertama kali kita memecahkan bagaimana paradigma tidak hanya di masyarakat, tentu di kalangan dosen, bahwa seorang penyandang disabilitas itu apakah bisa berpolitik ataupun bisa mengikuti bagaimana perkuliahan di program studi ilmu politik. Tentu keraguan-keraguan itu sangat dirasakan, sehingga memang saya sebagai penyandang disabilitas tunanetra itu harus benar-benar bisa untuk membuktikan apakah bisa atau tidak di program studi ilmu politik itu. Begitu Bung Andre. Ya, untuk pertama masuk kan pasti apalagi di kelas belum banyak yang kenal, dan biasanya, dan itu bagaimana dalam membantu Mas Fajri, kan di FISIP UMJ kan naik tangganya tinggi sekali kan itu. Bagaimana itu untuk kendalanya dan dibantu kan oleh anak-anak? Ya, untuk kendala tentu tantangan banyak ya, dalam hal pertemanan itu dari diri saya sendiri memang harus memiliki keterbukaan untuk bisa berteman kepada teman kelas ataupun program studi lain. Ya, tentu ini tidak mudah karena seorang penyandang disabilitas masih terparadigmakan luar biasa di kalangan teman-teman pada saat itu, sehingga memang membuka diri itu sangat dibutuhkan untuk menunjang perkuliahan, misalkan ke ruangan kelas dan lain-lain. Nah, itu bagaimana cara mencari temannya? Ya, mencari teman itu tadi, kita sok kenal, sok akrab. Jadi dengan cara seperti itu teman-teman akan melihat kita, oh ternyata walaupun memiliki keterbatasan mau terbuka ya orangnya begitu. Nah, dari situlah banyak teman-teman yang memang mau berteman sama saya, sehingga memang hal-hal yang tadinya kesulitan untuk naik tangga ke kelas dan lain-lain itu bisa teratasi. Dan untuk menyiasati materi yang diberikan oleh dosen ini selama perkuliahan di kelas bagaimana Mas Fajri? Oh iya, ini pertanyaannya memang luar biasa, karena memang saya seorang penyandang disabilitas. Sekali lagi, bagaimana mengikuti perkuliahan untuk penyandang disabilitas tunanetra seperti saya, sedangkan ilmu politik ini kata orang luar biasa kan, perspektifnya dan lain-lain. Jadi memang saya biasanya mengulang itu dengan channel-channel YouTube, saya dengarkan berita-berita, lalu referensi bagaimana di Google. Jadi memang selain soft file yang diberikan oleh dosen, saya mencari referensi dari sosial media yang ada begitu, sehingga memang teori dan fakta di lapangan itu dijadikan satu, sehingga memang sesuai dengan apa yang terjadi.
Ya, Mas Fajri juga menyiasati dalam membuat tugas, makalah, pengumpulan tugas itu bagaimana? Ya biasanya kalau pembuatan itu dibantu teman ya, dibantu teman untuk pengeditan dan lain-lain. Biasanya saya menggunakan cara saya dibacakan, lalu bisa dengan mengetik sendiri ataupun nanti dituliskan terlebih dahulu, lalu diketik ulang, sehingga memang dibutuhkan teman-teman yang memang biasanya untuk membantu itu orang-orang non disabilitas ataupun orang-orang awas ya. Nah dari situ biasanya saya dibantu oleh sekeliling saya, yaitu teman-teman sendiri. Ya, dan Mas Fajri ini juga guys kuliahnya cepat, 3,5 tahun sudah lulus. Dan itu bagaimana Mas Fajri dalam mengerjakan skripsi? Karena Mas Fajri sesuai deadline skripsinya itu kelar gitu. Ya, kalau mengerjakan skripsi tentu saya dibantu ya, tidak bisa sendiri. Seperti bukan rahasia umum lagi ketika memang penyusunan skripsi adalah tugas akhir yang menghantui para mahasiswa. Ya, benar. Begitu, apakah ini bisa selesai cepat atau tidak. Lalu banyak faktor lagi, belum lagi nanti dari hal administrasi dan lain-lain. Nah, sehingga memang saya memperhitungkan, dibantu juga oleh teman-teman, banyak yang saya minta bantuannya dalam hal untuk turun ke lapangan, penulisan, pengetikan. Setelah itu baru kita cek bersama-sama apakah sesuai atau tidak. Jadi memang penyusunan tugas akhir saya banyak dibantu, saya membuat tim begitu, Bung Andre. Ya, berarti alhamdulillah banyak yang support juga ya terhadap Mas Fajri. Dan Mas Fajri dalam sidang skripsi itu bagaimana Mas Fajri? Kan itu apakah rasanya biasa saja atau ada deg-degan yang berlebihan bagi Mas Fajri dalam sidang skripsi? Di waktu sidang itu ada hal yang lucu yang terjadi ya, bahwa apa itu? Kita udah menyiapkan PPT pada saat itu. Tetapi karena kendala dan lain-lain, saya bersama teman saya tuh sehingga operasional PPT-nya tuh tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalan ya? Bagaimana fokusnya mati atau? Saya lupa pada saat apakah infokusnya mati, nggak berjalan, nggak nyambung atau bagaimana. Sehingga memang saya meminta izin kepada penguji untuk apa yang saya ingat saja begitu saya presentasikan. Nah, pada saat itu disetujui, sehingga memang untuk sidang skripsi itu ya diwarnai oleh lelucon. Tegang sih tidak, tegang itu pada saat PPT ini bisa atau enggak. Nah seperti itu, dan ya biasa penguji memain-mainkan juga kan, bagaimana apakah ditanya kalau nanti saya tidak meluluskan bagaimana, ya saya menjawab ya apa boleh buat, kalau tidak lulus ya harus mengulang kan gitu. Ya udah, dari situ memang hal-hal untuk sidang pada saat itu ya tidak ada hal yang menegangkan gitu. Alhamdulillah Bang Andre bahwa sidang itu diwarnai hal-hal yang memang membuat kita nyaman lah. Ya. Gitu. Dan kesan-kesannya pada saat itu saya pikirkan sidang itu nggak boleh disaksikan ya. Iya, tetapi ternyata sebenarnya boleh buat umum gitu. Tapi itu saya tidak tahu gitu. Jadi memang banyak teman yang ingin menyaksikan tetapi tidak masuk karena saya pikir nggak boleh kan. Gitu. Padahal boleh ya. Padahal boleh gitu ya. Jadi memang di saat sidang itulah terkesan yang membuat saya itu menjadi kenang-kenangan sampai saat ini. Dan guys, Mas Fajri ini juga selama kuliah aktif, bahkan mendirikan organisasi disabilitas care community di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan itu perjuangannya bagaimana Mas Fajri? Mendirikan dari tidak adanya organisasi disabilitas care jadi ada. Ya, jadi perjuangannya tuh pada saat itu tahun 2015. Saya baru masuk ke sana, sudah banyak teman-teman sebelumnya yang masuk ke sana, teman-teman disabilitas tunanetra. Nah, dari situ saya ingin biar teman-temannya berkumpul itu ada wadahnya. Nah, dari FISIP UMJ saya bergerak melalui konsolidasi, sosialisasi kepada pimpinan dan juga kepada teman-teman yang memang pengurus pada saat itu di Badan Eksekutif Mahasiswa serta himpunan lainnya. Nah, sehingga disetujui pada saat itu lembaga studi dan disabilitas.
Nah, karena saya tidak merasa puas adanya di FISIP saja, sedangkan teman-teman disabilitas itu ada di beberapa fakultas. Akhirnya tahun 2017 saya berusaha menemui Pak Warek 3, disambut baik, luar biasa pada saat itu. Tahun 2018 berdiri Disable Care Community Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi memang perjalanannya pada saat itu tantangannya tentu ada, karena memang pada saat itu juga undang-undang penyandang disabilitas belum ada. Nah, undang-undang penyandang disabilitas belum ada, tahun 2015 itu, 2016 baru ada, baru disosialisasikan, dan saya pada saat itu juga belum mengetahui secara mendalam undang-undang itu. Sehingga saya pun bergerak atas inisiatif dan memang disambut baik oleh pihak pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan disetujuilah pada saat itu ya Disable Care Community Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya tantangan di sana sini masih ditemukan sampai saat ini ya, tetapi itulah warna-warni ataupun dinamika bagaimana perjuangan pergerakan seorang mahasiswa, tidak hanya yang non disabilitas tetapi yang memang disabilitas pun mengalami suatu perjuangan apabila memimpin suatu pergerakan. Dan Mas Fajri bagaimana ini awalnya yang mendirikan organisasi disabilitas care-nya di tingkat fakultas, kemudian naik lagi menjadi tingkat universitas, bahkan sekarang sampai di tingkat himpunan disabilitas Muhammadiyah Nasional. Ini bagaimana pergerakan Mas Fajri sampai tingkat pusat? Hampir sama dengan Disable Care Community Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tidak puas dengan DCC karena saya merasa banyak disabilitas di Indonesia ini yang belum terhimpun dengan baik di Muhammadiyah, sehingga saya mendirikan himpunan disabilitas Muhammadiyah itu ya tantangannya tentu bagaimana kita itu memecahkan paradigma bahwa memang di Muhammadiyah ini walaupun sudah dari dulu menerima seorang penyandang disabilitas, tetapi memang belum terekspos dengan baik, bahkan belum ada wadahnya. Sehingga saya berpikir ini bisa menjadi peradaban baru untuk teman-teman penyandang disabilitas dengan upaya melalui Muhammadiyah ataupun Aisyah bisa berperan jauh lebih, bisa dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas. Nah itu harapannya mengapa mendirikan Hidimu dan tidak puas sampai di Disable Care Community UMJ saja. Jadi memang saling keterkaitan antara DCC UMJ dan Himpunan Disabilitas Muhammadiyah. Jadi Hidimu ini berdiri di bawah Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sehingga memang pembina kita, penasehat kita itu banyak menjadi pembina kita dari orang-orang yang memang luar biasa di Muhammadiyah ataupun Aisyah, yang sehingga kita harapkan itu bisa mewarnai bagaimana pergerakan kita ataupun mengarahkan pergerakan kita sesuai dengan koridor-koridor Muhammadiyah dan Aisyah, tidak melupakan bagaimana marwah-marwahnya, tetapi dengan perspektif disabilitas. Begitu Bang Andri. Oh ya, dan Mas Fajri ini guys, setelah lulus S1 masih melanjutkan kuliah lagi S2, dan S2-nya double degree, mengambil admin dan juga hukum. Itu bagaimana Mas Fajri untuk seperti saya di double degree S2 itu sulit sekali menyiasatinya? Bagaimana Mas Fajri? Bahkan kedua-duanya bisa selesai hampir barengan. Ini dua-duanya lagi tesis. Iya. Menyiasatinya bagaimana? Jadi menyiasatinya saya juga pada saat memang menerima itu semua, sebenarnya saya juga ragu. Karena ini saya diminta oleh pimpinan Muhammadiyah pada saat saya kuliah di hukum ini, dan di Magister Ilmu Administrasi pun sama, pada saat itu saya diminta oleh Pak Prof. Saiful Bahri untuk berkuliah lagi. Ya sebenarnya saya ragu apakah saya bisa atau tidak, karena saya inginnya pada saat itu saya jeda terlebih dahulu, saya ingin kerja ya, tetapi
saya pikir kesempatan nggak datang 2 kali, sehingga saya ambil, saya terima, dan ya tantangan tentu ada. Selama kuliah itu saya online itu Iya. jadi dua handphone terus standby, Bung Andre. Oh bisa, kadang barengan ya Iya, dua-duanya? karena berbarengan jadwalnya itu sama. Jamnya kan. bareng. Ya, karena sama. Jadi di waktu ada presentasi, ada tugas-tugas. Yang satu saya presentasi, yang satu saya dengerin gitu kan. Oh, Jadi mantap. itu memang luar biasa bahwa tantangan sekali. Emang tantangannya di saat kita presentasi tadi. Apalagi kan disabilitas itu tunanetra kan nyari untuk mute-nya itu kan harus digeser-geser terlebih dahulu kan. Seringkali dipanggil dosen dianggap kita nggak ada gitu. Padahal kita lagi sedang mencari itunya dulu kan. Tapi karena dosen paham kan? Iya, alhamdulillah dosen paham. Yang cukup merepotkan itu apabila kuliah di hukum. Kenapa itu Mas? Nah, jadi ketika memang saya presentasi di kuliah hukum ini, ada satu dosen yang memang killer ya. Iya pasti ada dosen killer. Jadi dari di situ tidak boleh sama sekali mendengarkan kuliah yang lain, harus fokus. Saya diminta dimatikan itu perkuliahan. Saya bingung di situ kan. Akhirnya bagaimana itu? Akhirnya ya udah saya kecilin, saya umpetin dulu sampai tidak terdengar lagi kan. Nah, jadi memang di situ dalam tata cara pengadilan pidana dan lain-lain kan di situ dari dosen-dosen hukum ini ya kita tidak boleh sama sekali untuk menduakan ya. Dianggapnya itu melecehkan kalangan hukum, jadi berat gitu, jadi memang, ya. jadi tantangannya di situ, sehingga memang harus di manajemen dengan baik. Di saat jadwalnya sama, mana yang kita lebih penting itu kita lebih dekatkan ke telinga begitu, Bung Andre. Iya. Dan Mas Fajri untuk terakhir nih, semangatnya pesan-pesannya untuk para disabilitas supaya semangat berkuliah, tidak putus asa. Mungkin kalau di kampus kesulitan, dan ini trik-trik mengatasi kesulitannya bagaimana Mas Fajri? Ya, siap. Terima kasih Bung Andre. Kalau untuk pribadi saya itu saya berkuliah, yang penting saya paham. Saya tidak ambisi untuk mengejar nilai. Yang penting saya paham. Tetapi kalau misalkan untuk teman-teman semua, berbagi dari saya bahwa ketika memang teman-teman ingin mencapai prestasi, tentu banyak-banyak literasi, membaca, mendengar, dan lain-lain, sehingga memang teman-teman bisa mencapai dari target-target yang teman-teman ingin capai. Untuk saya secara sederhana seperti itu, saya tidak terlalu memikirkan apakah ini sudah maksimal untuk bagaimana sesuai dengan permintaan dan ketentuan di perkuliahan. Ya biasanya saya menyiasatinya sesuai dengan kemampuan saja, sehingga tidak terlalu terbebani. Nah itu dari teman-teman saya harapkan juga tidak terfokuskan dengan target-target untuk pencapaian nilai, sehingga memang tidak memahami dari kontekstual perkuliahan ataupun mata kuliah itu sendiri. Nah itu yang sering kali kita terjebak di situ. Jadi pesannya bahwa teman-teman tetap semangat, walaupun dengan penuh perjuangan untuk meraih suatu cita-cita, tetapi yaitu yakinlah proses itu tidak membohongi nanti hasil. Jadi tetap teman-teman harus mengenali diri sendiri, dan dari situ mengetahui bagaimana kemampuan teman-teman. Setelah mengetahui kemampuan teman-teman mengenali lingkungan. Setelah mengenali lingkungan, teman-teman akan tahu teman-teman bisa mengambil suatu peran di masyarakat dimanapun itu dengan siap terjun sebagai masyarakat yang berinteraksi secara penuh. Jadi tidak lagi adanya hambatan, tetapi
teman-teman bisa mengatasi suatu hambatan itu karena memang sudah teratasi oleh kemampuan diri, mengenal lingkungan, dan teman-teman berperan di situ. Nah, itulah menjadi suatu motivasi Bung Andre untuk teman-teman. Secara sederhananya kita bisa, kita mampu, kenapa tidak? Karena sesungguhnya Allah itu menciptakan kita tidak melihat apa dari wajah kita, apa dari harta kita, tetapi Allah itu melihat apa yang kita perbuat dan hati kita. Itu. Ya, sekian podcast kali ini. Sampai berjumpa lagi di podcast santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.